Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hanya sekedar berbagi cerita, tidak ada niatan apapun untuk menjatuhkan pihak manapun atau menguntungkan pihak manapun. Di sini ada dua raket yang cukup viral ya, cukup ramai diperbincangkan di kalangan pecinta badminton, pecinta raket. Ini ada Siken Sonic 12 dan di sini juga ada Velvet Bagaria A5. Harganya mirip-mirip teman-teman, 400 ribuan kecil, 300 ribuan kecil, tapi tergantung toko dan bonus-bonusnya. Langsung saja teman-teman, perbedaannya ada di raket, di frame. Di sini sama-sama punya grommet 4O, tapi framenya ini lebih ke oval ya. Jadi sini langsing, tengah membulat, melebar, atasnya langsing. Kalau ini lebih ke aero ya. Jadi di sini nggak terlalu langsing, lebar, dan sininya langsing. Framenya beda, dan di sini juga ada seperti menjorok, bagian menjorok ke raket. Ini tidak menjorok, sini menjorok. Kalau ini standar seperti pada umumnya raket, sini tidak menjorok, sini yang mulai menjorok. Karakternya berbeda teman-teman. Kebetulan kosongannya, balance point-nya mirip-mirip. Ini di angka 296, 297, saya masih ingat. Ini di angka 295. Memang saya sengaja cari yang sedikit hit heavy gitu ya. Karakternya berbeda. Ini shaftnya lebih kaku. Kalau Velvet Bagaria A5 ini medium, ini kekaku. Setelah terpasang teman-teman, senar yang sama-sama pakai grip Yonex AC102, senarnya sama-sama S-Ball 65. Ternyata yang ini balance point-nya turun di angka 290 kurang lebih, sedangkan yang Siken Sonic 12 tetap di angka 295, turunnya cuma 2 mili. Nggak tahu kenapa ya, apakah settingan senar juga berpengaruh atau gimana. Yang jelas tadinya balance point-nya mirip-mirip 295, 296, 297 ini, tapi sekarang turunnya ini lebih jauh. Ini jadi 290-an kurang lebih, ini jadi 295 kurang lebih. Itu teman-teman. Hitting sound, kita coba dulu suaranya Siken Sonic 12 dengan senar yang sama, tarikan yang sama. Sekali lagi suara Siken Sonic 12. Nah, nyaring teman-teman untuk raket harga 400 ribuan. Sekarang kita coba Velvet Bagaria A5 suaranya. Bagaria A5 Velvet. Jadi nyaringnya beda teman-teman. Kalau saya boleh ngomong, Siken Sonic 12 ini lebih nyaring ya. Ini nyaringnya itu seperti gembreng keras gitu ya. Tapi kalau ini seperti melengking, kayak keredam gitu teman-teman. Tapi dua-duanya nyaring kalau menurut saya. Tapi kalau nyaringnya ini nyaring halus, ini nyaringnya tuh kayak nyaring kasar gitu ya, kalau saya boleh berasumsi gitu ya, menurut pemikiran saya itu seperti itu. Dua raket ini setelah terpasang senar dan lain sebagainya sudah saya coba, saya simpulkan bahwa Siken Sonic 12 ini tipikal power dan pemain belakang, sedangkan untuk Velvet Bagaria A5 ini lebih ke all round dan main depan belakang, terutama depan sih, cenderung ke depan. Kesimpulannya teman-teman, kalau teman-teman punya power yang lebih dan power yang besar,
bagian wristnya itu benar-benar kuat, maka dan teman-teman juga tipikal pemain belakang, saya sarankan pakai Shiken Sonic 12. Jika teman-teman tipikal yang all round, main slow aja, flashing adu drive, sukanya seperti itu, cuma sesekali setengah smash lob gitu, maka Velvet oke teman-teman. Jadi karakternya berbeda, framenya berbeda, tapi dengan tadinya balance point yang mirip-mirip, tapi berbeda rasanya. Karena ini juga kaku, stiff, ini ke medium. Kalau Shiken Sonic 12 ini, kalau saya boleh bicara, boleh berpendapat, tidak untuk pemula sih teman-teman. Ini lebih ke intermediate, baru bisa dimaksimalkan raket ini. Apakah pemula bisa? Ya anak SD kelas 1 pun dikasih raket Astro pun ya tetap bisa namplek, tapi apakah maksimal? Tentu saja enggak, belum waktunya. Jadi kalau untuk teman-teman yang sudah punya power, yang sudah bermain badminton 3 tahun 5 tahun ke atas, terutama yang yang rutin dengan circle yang cukup bagus, maka saya sarankan teman-teman Shiken Sonic 12. Tapi kalau teman-teman hanya untuk fun game, maka Velvet ini lebih friendly. Sekarang kalau dibuat dalam nilai, karena kan dua raket ini sebenarnya karakternya berbeda. Ini kebetulan dua-duanya pakai senar yang sama, S-Ball 65. Kalau penilaian saya, smash power jelas ya, Sonic Shiken 12 lebih enak. Drop shot Sonic Shiken 12 karena hit heavy, kita cuma perlu naruh gitu aja, bola itu sudah lewat net. Kalau ini, kalau kalian nggak terbiasa pakai raket hit even balance atau hit lag, maka drop shotnya saya sarankan lebih ke setengah smash, mengarah ke setengah smash, maka itu aman. Tapi kalau teman-teman benar-benar drop shot pelan, hati-hati nyantol kalau nggak terbiasa pakai raket ini, terutama kalau teman-teman habis pakai raket hit heavy. Itu aja saran saya teman-teman. Jadi kalau untuk power smash lebih bagus, lebih kuat Shiken. Untuk drop shot saya lebih suka Shiken Sonic 12, menurut saya lebih unggul. Untuk flashing dua-duanya enak, nilainya saya rasa sama. Drive, karena raket ini cenderung lebih hit lag dan even balance daripada ini hit heavy-nya lebih mantap beratnya itu, maka secara logika drive harusnya lebih enjoy ini. Untuk serobot ini. Terus apalagi teman-teman ya, kontrol ini, kontrol yang mana dulu ya? Kalau kontrol netting sama aja dua-duanya, tapi kalau untuk kontrol drop shot memang ya nggak diragukan sih raket Shiken Sonic 12. Dan bentuk frame ini lebih seperti ke R-Saber 11 Pro, itu kan memang raket kontrol teman-teman, dan bentuk raketnya itu mirip. Dan kebetulan memang kontrolnya juga saya cocok untuk kontrol karena hit heavy juga. Kalau teman-teman biasa pemain belakang dengan raket hit heavy, kontrol drop shot itu enak teman-teman. Jadi tinggal naruh gitu aja teman-teman, nggak perlu ditambah seperti kayak chop gitu ya. Beda memang drop shot dan chop, tapi perlu tenaga kalau pakai ini, kecuali teman-teman memang sudah terbiasa pakai raket hit lag dan even balance. Sementara itu aja teman-teman, karakternya berbeda, harga 300-400 ribuan, saya kira dua-duanya mantap ya teman-teman. Tidak terasa getar, solid juga. Kebetulan juga mungkin ketolong juga senarnya juga yang bagus, dua-duanya S-Ball 65. Itu aja teman-teman, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.